Kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Alhamdulillah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekarang ayat ke-17 sama 18. Bunyinya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro. Falamma ado'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summum bu'mun umyun fahum la yarji'un. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang sifatnya orang-orang munafik, itu suka berbohong, berkhianat, terus ketika dibilang agar tidak mementingkan dirinya sendiri di dunia, dia mementingkan diri sendirinya di dunia. Ketika ketemu orang yang beriman, dalam artian waktu itu tidak mempunyai posisi apapun yang bermanfaat bagi dia tidak bisa menerima, dia melihat sesuatu berdasarkan hal-hal yang menguntungkan, kira-kira itu. Nah, kalau kemarin disebutkan dalam bentuk sifat, hal yang abstrak, sekarang disebutkan dalam percontohan. Jadi sesuatu yang bisa dirasa diwujudkan dalam wujud sesuatu yang nampak. Ya. Jadi sesuatu yang bersifat abstrak diwujudkan dalam hal-hal yang bersifat wujud. Di dalam Al-Quran itu juga di beberapa ayat juga ada disebutkan di kitab Mafatihul Ghaib ini, di penjelasan ayat ini. Wa tilka al-amsalu nadribuha linnas. Al-Ankabut ayat 43. Al-mislu itu apa? Tasbihu al-khafi bil jalli. Jadi fungsi membuat percontohan, tamsil, percontohan itu apa? Tasbihu al-khafi bil jalli, menyerupakan sesuatu yang masih samar kepada hal yang sudah nampak. Wal ghaibu bisyahidi. Nah, sesuatu yang gaib menjadi sesuatu yang hadir. Fa ta'akkadu apa al-wuqufu ala mahiyatihi. Sehingga kita bisa mengetahui, kita bisa menguatkan diri pada hakikat benda tersebut. Wa al-hisu mutabiqan lil aql. Sehingga apa? Sesuatu yang dirasa tadi itu bisa dinalar. Maka sekarang dibuatkan percontohan yang bisa dilihat setelah beberapa sifat orang munafik itu disebutkan di atas. Dia suka berbohong, terus dia suka nulayani janji, dia suka adu domba, dia kalau melihat sesuatu itu berdasarkan kemanfaatan kepada dirinya. Ketika yang bicara itu orang yang dianggap tidak bermanfaat bagi dia tidak mau menghargai sisi kemanusiaannya. Terus terakhir diibaratkan ulaiikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda, kan gitu. Ibaratnya mereka itu adalah orang yang belikan dhalalah bil huda. Nah, ini diartikan di tafsir Kabir itu dengan apa? Dia menghilangkan nalar berpikirnya tadi. Setelah ayat ini ternyata di akhir ini dijelaskan langsung, dikasih percontohan langsung, Bang. Percontohan bersifat orang itu bisa merasakannya. Semua sifatnya orang munafik itu apa?
masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Yang tadi saya jelaskan di beberapa ayat Al-Qur'an, nanti di tafsir Al-Kahf, di tafsirnya Syekh Thahir Ibnu Ashur itu juga dijelaskan. Itu ya, jadi dari seluruh keterangan sifat orang munafik, dari tadi kan sifat terus di ayat ini itu langsung istilahnya dibuat sebuah kesimpulan yang kira-kira orang bisa merasakan gitu, Mas. Ya, kira-kira dengan ayat ini orang sudah tahu orang munafik itu ibaratnya itu seperti ini. Iya, wujudnya ini. Kayak kesimpulan akhir gitu ya. Nah, jadi ibaratnya orang munafik itu apa? Ya seperti orang yang menyalakan api, kemudian Allah dahaballahu binurihim. Dia seperti orang yang menyalakan api, setelah itu apinya padam. Kira-kira kalau ini kan langsung orang tidak usah penjelasan kan sudah tahu, Pak. Iya. Orang munafik itu apa? Ibarat orang yang menyalakan api, kemudian apinya itu padam. Orang munafik. Jadi kalau dipikir-pikir ya, artinya orang menyalakan api kok malah apinya padam gitu. Langsung. Contoh saya ini. Contoh saya. Dulu sebelum di Pontianak, semisal gaji rezeki yang bersifat uang itu saja 2 juta 3 juta. Nah, setelah di Pontianak bertambahlah rezeki itu, saja bisa 10 sampai 20. Tetapi setelah itu kok Solihin kok tambah medit. Ibadahnya tambah berkurang, sama orang malah sering marah-marah dan lain sebagainya. Nah, maka dibuatkanlah perumpamaan semisal perumpamaan orang naik motor, orang naik mobil, tapi bensinnya air. Nah, kalau dikasih di perumpamaan itu kan orang langsung paham tuh, Bang. Iya. Kan yang ibaratnya bertambah rezeki kok dia tidak tambah bahagia, itu seperti naik punya mobil bagus tapi diisi air bukan diisi bensin. Ya. Otomatis apa ya kalau di Mafatihul Ghaib ini ya wa yasiru al-hissu mutabiqanil akli. Nah, jadi apa yang saya rasakan itu kan sesuai dengan akal. Apa tadi itu? Kok mobil dikasih air, otomatis dia tidak jalan, kan ngono tuh. Otomatis tidak jalan. Padahal, badalika fi nihayati al-idhah. Berarti apa kalau percontohan saya bertambahnya rezeki, kalau dia tidak bertambah cara bersyukurnya, maka dia akan tambah gelisah. Nah, ini kan wujud abstraknya. Tapi kalau dikasih penjelasan, rezekinya yang bertambah, kok dia tidak bersyukur, itu seperti orang beli mobil baru, bensinnya diganti air. Nah, sehingga di kitab Mafatihul Ghaib ini, masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro ini menurut pengarang kitab Mafatihul Ghaib itu dibutuhkan sebuah perumpamaan untuk mempermudah pemahaman. Contoh apa? Seperti kafir dengan kegelapan, keimanan dengan cahaya. Yang mana perumpamaan ini berfungsi untuk mempermudah sesuatu yang bersifat abstrak agar nyata. Itu juga berlaku untuk banyak hal ya, ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi Al-Quran pun menggunakan cara manusia itu supaya dipahami, menggunakan simbol-simbol yang biasa digunakan.
dari sini. Nah, dari sini perlu berhati-hati dalam membuat simbol perumpamaan. Iya, iya. Perumpamaan orang yang apa? Orang yang tobat terus dia berbuat baik itu lebih baik dibanding orang yang ibadah terus tapi akhirnya dia tidak enak. Itu nanti akan memunculkan nah, atau semisal keluarga bahagia itu yang bagaimana disimbolkan dengan simbol-simbol kekayaan. Iya. Semisal, apakah itu benar? Ya benar. Ketika yang menikah itu semisal orang yang biasa nyari uang dapat jodoh orang yang biasa nyari uang. Ya. Tapi kalau yang nikah itu biasanya apa? Biasanya ngaji, ketemu yang biasanya ngaji, maka simbol kebahagiaannya ya harus bacaan kitab. Ya. Semisal guru bahasa Indonesia, sastra, berarti simbol kebahagiaannya itu apa? Ya, baca buku. Nah, sesuatu yang bersifat sastra-sastra tadi. Iya. Nah, maksudnya di situ. Nah, contoh kalau di dalam bernegara ya ketika saya butuh baca buku tentang beras. Nah, ternyata makan itu kan tidak hanya simbol ini. Membuat sebuah simbol baru apa? Orang yang tidak makan beras itu adalah miskin. Yang miskin. Nah, akhirnya ya seperti cerita-cerita itu. Akhirnya orang-orang yang ada di Papua, ada yang di ini. Padahal saya sudah terbiasa makan apa? Makan sagu, makan ubi. Sebelum dia membaca kebijakan itu ya dia tidak merasa apapun. Tapi setelah nah, ini fungsinya orang itu perlunya istiqomah. Perlunya istiqomah sehingga dia menjadi salah satu simbol tentang ajaran Rasulullah. Maksudnya istiqomah itu istiqomah di dalam hal apa? Ya semisal ini ya, semisal saya terbiasa ngajar ngaji. Nah, Solihin itu adalah pengajar ngaji yang seperti apa? Dia suka bersedekah semisal sama murid-muridnya. Ya. Bagi anak-anak yang umur 10 tahun ke bawah, orang yang baik itu apa? Yang memberikan makanan. Ya. Maka untuk menguatkan simbol sebenarnya ibadah ngaji saya ini kan tidak ada hubungannya dengan sedekah. Ya. Biar simbol ngaji saya ini kuat dan menjadi acuan orang-orang itu, maka saya mengikuti keinginan anak-anak tadi. Saya sering bersedekah. Akhirnya apa? Belajar misal ngajilah seperti Ustaz Solihin. Kenapa? Karena dia sering suka bersedekah kan gitu Pak. Iya, betul. Itu artinya ini ya, pentingnya kita mengkoneksikan logika dengan kenyataan dan simbol. Tidak boleh sembarangan membuat simbol yang kadang tidak sesuai maknanya. Nah, kira-kira itu. Nah, kenapa? Karena tujuan dari tamsil itu apa? Nihayatul itu sampai kepada penjelasan yang sangat jelas. Ketika akhirnya al-mislu ini bimana an-nadir. Bimana apa? An-nadir itu apa? Melihat dengan nalar itu. Ya. Kemudian masaluhum kama salil ladzi stauqadanaro ini perumpamaan sifatnya orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu sebenarnya dia sudah mendapatkan cahaya. Ya. Karena perilakunya tadi akhirnya cahaya itu hilang. Ya. Akhirnya pertanyaan, bukankah mereka tidak percaya kepada Rasulullah? Kenapa diibaratkan orang yang menyalakan api? Ini yang sering kita bicarakan itu. Orang munafik itu kan menolak atau tidak percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Ya. Secara
Nah, tapi secara kemungkinan mereka mungkin untuk itu. Kenapa? Karena mereka sudah membaca kitab sebelumnya. orang sudah membaca kitab sebelumnya. Ini biasanya nanti susahnya orang kalau sudah merasa meyakini pengetahuannya itu biasanya agak susah Iya. menjawab itu katanya ini. Saya ada satu cerita. Teman saya yang jualan itu Pak, yang jualan itu. Iya. Itu kan sering cerita kalau bosnya kalau bosnya lah istilahnya apa itu. Bosnya itu kan bisa beli barang A, B, C, D. Bahkan kalau bosnya itu mempunyai rasa welas AC, dia itu selalu suudzon. Wah, bos penghasilannya lebih banyak dibanding saya gini gini gini. Akhirnya saya tanyalah dia. Saya menggunakan orang munafik itu biasanya menolak nalar. Iya. Ulaikal ladzina starawud dhalalata bil huda ini. Akhirnya tak tanya. Nah, kamu di Pontianak sudah berapa tahun? Sudah hampir 2,5 tahun, Mas. Oke. Setiap bulan bisa dapat berapa? Kadang bisa 5 juta sampai 6 juta, kadang juga 4 juta. Tapi rata-rata 3 juta ke atas. Ya. Tanya lagi, sama pegawai Indomaret, sama pegawai toko itu kira-kira gajinya banyak mana? Kalau penampilan bagusan dia, kalau gaji itu kayaknya lebih banyak saya kalau saya itu. Terus saya tanya lagi, lah uangnya itu kemana? Tak kirim ke rumah Mas. Kamu kirim ke rumah dalam waktu berapa? Selama 1 tahun? Iya. Lah uang kamu kemana? Ya dipakai orang tua. Lah kalau bos kamu dibuat beli barang itu. Nah, sebenarnya kamu kan juga bisa beli, tapi uangnya kamu kirim ke orang tua. Oh iya Mas ya. Oh iya ya. Nah, terus tak tanya lagi dia, dengan umur kamu segini, kamu masih pasti pengen menikah toh? Ya. Antara 20-an sekarang. Pasti kamu ingin nikah. Orang tua kamu masih sehat. Loh, tapi itu kan tapi itu kan kita harus berbuat kepada orang tua. Ya kalau kamu ibadahnya itu mbek bose sampean ojo srengen. Iya. Ya pokoknya banyak-banyak cerita, akhirnya cerita gini. Satu hari itu kan rata-rata kan dia bisa dapat 150 sampai 200 loh Pak itu. Ya. Nah, kamu setahun ke depan mau apa? Sebenarnya kan alat biasa tuh. Saya mau ini, kalau bisa saya punya motor. Sekarang orang tua sampean kasih tahu. Kalau sampean mau beli motor setahun ke depan. Ya. Nah, terus apa yang harus saya lakukan? Nah, 150 itu yang 50-nya kamu tabung di sini. Itu kalau setahun kan sudah hampir 18. Nah, kalau nggak 18 nanti bisa 15 lah itu. Kalau nalar ini sampai, sampai tidak akan munafik dengan bosnya sampean. Lek bosnya sampean berbuat baik, sampean kan suudon memanfaatkan. Lek bosnya jenengan tuku sesuatu, sampean bilang memerahas. Hanya gara-gara uang sampean itu sampean kasih ke orang tua. Bukankah itu ajaran agama? Saya tidak melawan itu, bukan ajaran. Cuma cara berpikir ini loh yang salah. Iya. Mau beli motor tapi kiriman ke orang tua terus. Ya, nalarnya yang nggak pas. Nah, nalarnya harusnya ya tujuan saya ke Pontianak apa? Membahagiakan orang tua. Sudah, bukan motor. Nah itu yang saya sebut tadi, yang di awal tadi, bagaimana sesuatu yang abstrak itu diwujudkan dalam wujud perumpamaan yang jelas. Ya. Kira-kira itu.
Kemudian menurut Hasan, kata masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro. Terus kata an-nur cahaya di sini. Menurut Hasan itu, Sayyidina Hasan ini, orang munafik itu mendapatkan hak-hak sebagai orang muslim. Seperti terlindungnya hartanya. Mereka tidak wajib apa? Tidak wajib bayar pajak. Terus mendapatkan ghanimah. Tetapi orang munafik ini tidak mau menjalankan fungsinya. Tidak mau bayar zakat. Tidak bayar zakatnya mau, tapi ketika harus sebagai orang harus ikut jihad, dia tidak mau. Ketika ada ini tidak mau. Nah ini kalau kita perumpamaan itu apa? Yaitu ya petani yang tidak mau profesional mengerjakan tanahnya. Ya maka secara ini ya dia tidak akan mendapatkan nur. Iya. Nur itu kan manfaat apa? Itu atau juga berlaku untuk yang lain ya, model berpikir. Nah, ibaratnya tidak ikut kerja tapi mendapatkan hasil. Nah, itu sama dengan munafik. Kira-kira itu. Ya. Atau nah itu pentingnya tamsil tadi. Waduh, kalau contohnya saya ya guru tapi gak mau belajar, gak mau baca buku, gak mau ikut workshop. Nah, kira-kira itu. Atau itu kan masih tidak seberapa. Guru tapi nggak mau ngajar di kelas. Guru dia tidak mau. Nah, terus menurut Sa'id bin Jubair berpendapat bahwasanya orang Yahudi itu dulunya itu menantikan Rasulullah. Dulu ya, sebelum mereka hadir. Karena dalam sejarah itu kan orang Yahudi itu sudah tahu nanti kalau akan ada nabi. Ahmad atau Muhammad. Prediksinya dia akan lahir di Yasrib. Maka dulu saya pernah baca bukunya siapa ya? Salah satu dosen di Azhar itu menyebutkan ketika Kanjeng Nabi Rasulullah itu lahir, itu orang Yasrib itu juga sudah banyak yang menamakan namanya itu pakai Muhammad. Ada 5 atau berapa itu. Karena perhitungannya nanti Nabi terakhir itu ada di Yasrib. Maka orang Yahudi pada tinggal di sana. Nah, tetapi setelah Nabi Muhammad hadir di Madinah, mereka mengingkarinya. Itu kalau kita ibaratkan ya, contoh saya ini. Dulu sebelum jadi, ya saya contohkan yang ada di saya biar tidak fitnah ke mana-mana. Semisal dulu sebelum saya nikah itu pengen jualan telur. Itu bisa saya cek di Mas Ali atau di siapa itu. Dulu itu saya kira tahun 2012, 13, 2010 di Bojonegoro itu tidak ada peternak telur. Maka saya ingin jualan telur. Nah, setelah jualan telur, saya ingkari itu. Baik. Karena apa? Karena maknanya tidak ada. Untungnya tidak ada. Atau dulu sebelum istri ini ngajar jadi PNS ini, bayangan saya wah, PNS itu apa, istri jadi bisa ngajar sebagai mendapatkan upah yang profesional seperti itu. Bagi saya itu adalah sesuatu yang nikmat sekali. Tapi setelah sudah jadi, asumsi saya, simbol yang ingin saya hadirkan, semisal rumah mewah, mobil baik. Nah, itu saya juga masuk di sini. Ini saya juga di sini. Atau kalau dicontohkan sebelum menikah, biasanya yang laki-laki itu sangat perhatian dengan ceweknya.
Tapi setelah menikah, setelah dia sudah mendapatkan itu, malah nambah lagi. Nah, maka itu munafik. Munafik dalam artian ini ya, dalam tamsil ini. Yang menurut Said bin Jubair itu apa? Bahwasanya orang Yahudi dulu itu, kenapa dia dikatakan mendapatkan cahaya? Karena dia dulunya itu mendambakan hadirnya Rasulullah. Setelah sudah hadir, malah dicampakkan. Nah, atau perumpamaan agama dengan cahaya, yaitu apa? Sesuatu yang memberi petunjuk pada kemanfaatan. Jadi sesuatu yang memberikan kemanfaatan kepada kita, maka itu bagian daripada nur. Nah, al-zulmah, nah, pada kemunafikan yang tidak memberikan atau sesuatu atau dampak baik pada diri atau kemaslahatan. Maka itu disebut apa? Munafik. Munafik atau zulmah. Jadi sesuatu simbol yang bisa memberikan kemanfaatan, maslahah, maka dia disebut nur, bagian daripada agama. Iya. Kalau tidak, dia disebut al-zulmah atau munafik. Maka Imam Syatibi itu ketika membahas maslahah itu kan yang sering kita bicarakan itu, bagaimana ketika seorang makhluk manusia itu masuk dalam kriteria hukumnya ini bagaimana. Nah, ternyata beliau membagi pertama membagi dua ya, al-maslahah al-asliyah. Al-maslahah tabiiyah. Al-asliyah itu apa? Yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia tadi. Ada yang bersifat pribadi, ya berarti ya kebutuhan pokok makan, minum, dan lain sebagainya. Masalah al-asliyah ini. Terus masalah al-asliyah yang kedua, ada yang bersifat kebijakan umum. Seperti apa? Sekolahan, air, terus penggilingan padi, alat-alat yang berhubungan dengan kemaslahatan. Nah, terus kemarin saya ceritakan itu, akhirnya kemaslahatan umum ini terbagi menjadi 3. Satu, kemaslahatan umum yang betul-betul untuk umat, seperti jembatan, jalan raya, itu yang pertama. Yang kedua, nah yang pertama ini tugas siapa? Ada yang bilang itu tugas negara dan sebagainya. Terus yang kedua apa? Sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan sumber kehidupan manusia, air dan lain sebagainya tadi, Pak. Nah, tapi mendapatkan air bersih itu kan butuh proses. Nah, kadang manusianya disuruh membeli. Nah, terus kemaslahatan umum yang ketiga itu apa? Ya, yang sering kita bicarakan itu. Kita menolong anak yatim, guru-guru yang di rumah yang tidak dibayar kayak itu dan lain sebagainya ini. Nah, akhirnya tapi akhirnya di situ dijelaskan langsung akhirnya sama Imam Syatibi. Terus orang yang melakukan untuk kemaslahatan umum ini bagaimana? Apakah dia bisa mengambil upah? Bisa manfaat dari situ. Nah, itu ada 3 golongan menurut beliau. Satu, dia seperti Sayyidah Aisyah, seperti cerita-cerita para sahabat, keistimewaan para sahabat dahulu. Seperti contoh di situ ada cerita Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dulu itu sering dikasih uang, Pak, sama sahabat-sahabat itu. Ada kalau nggak salah Ibnu Zubair yang ngasih. Jumlahnya itu banyak, ada sekitar 120 dinar atau apa. Lalu. Tapi Sayyidah Aisyah ini memilih apa? Orang yang memberi saya itu karena Allah, maka saya gunakan untuk semuanya kemaslahatan umum. Ini nah, sama Sayyidah Aisyah dibagi uang itu sampai habis. Iya.
Bahkan yang ikut beliau itu cerita lu, lah buat jenengan mana Sayyidah Aisyah ini? Saya puasa, hari ini saya akan berbuka dengan ini dengan roti ini. Nah, di jalan masih ada orang ngasih lagi ke dia, ke beliau ini. Karena apa? Sayyidah Aisyah adalah simbol istri Rasulullah. Iya. Dia tahu Sayyidah Aisyah ini puasa, dikasihlah kambing. Dikasihlah kambing ini sama Sayyidah Aisyah setiap hari dibagi rata lagi dan dia tidak mengambil itu. Dia tidak mengambil itu. Karena apa? Karena orang memberi saya ini karena dia menganggap saya mengerjakan kemaslahatan umum, maka saya berikanlah ke maslahah umum. Nah, yang kedua, ketika kemaslahatan umum, apakah saya boleh mengambil ini? Boleh, tapi bil ma'ruf. Nah, bil ma'ruf itu yang bagaimana? Yang seperlunya saja. Dulu saya waktu masih di Bojonegoro itu kalau ngajar itu saya hitung. Saya selama ngajar ini habis bensin berapa? Nah, uang bensin saya ambil, terus saya hitung umumnya orang kerja 1 jam itu berapa? Iya. Nah, makanya waktu itu kalau uang bensin saya sudah cukup, satu hari saya hitung satu waktu ngajar itu berarti aku dapat rokok samplek, ya wis, berarti bensin karo rokok samplek. Selebihnya tidak saya ambil. Saya pernah mempraktekannya. Nah, ini seperti ketika merawat anak yatim, karena saya melakukan untuk kemaslahatan umum, maka kemaslahatan saya pribadi tidak tercover dengan baik, maka itu yang saya lakukan. Saya mengambil bil ma'ruf. Nah, yang ketiga dijadikan profesi. Iya. Nah, yang ketiga ini kadang perlu ini. Nanti agak bahaya itu kalau orang yang mengurusi urusan ajaran Allah, simbolnya apa? Ya. Allah itu zat ar-razzaq. Nah, itu kenapa fal yatakholak bi khuluqillah itu kan di situ tuh Pak sebenarnya. Iya. Ini pentingnya tamsil. Bahaya Nah, ini. akhirnya kenapa? Sampai kemana-mana ini. Kenapa? Nah, kira-kira itu. Kita teruskan ya. Iya, oke. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro. Di surat Ar-Ra'd ayat 35 juga ada. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Terus ada lagi di surat An-Nahl walillahil masalul al-a'la. Di surat Al-Fatah ayat 29 itu masaluhum fit Taurat. Nah, terus aslu al-dzulmah ibaratun anin nukson. Jadi kata dolim, kata dzulmah itu masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro falam ma'adu'at ma haulahu daballahu binurihim wa tarakahum fi dulumatin. Nah, dulumat ini artinya an-nukson, sesuatu yang berkurang. Sesuatu yang berkurang. Nah, itu di surat Al-Kahfi kata dolim itu artinya kurang itu apa? Atat ukulaha walam talimin husyai'a. Nah, itu artinya berkurang. Nah, jadi kadang kenapa kita harus mencari mufradat dalam Al-Quran itu? Mufradat itu apa? Padanan Katanya kata. sama. Ribon, Pak? Iya, mufradat itu padanan kata gitu. Kadang itu katanya sama, tapi maknanya beda. Oke, betul. Nah, seperti apa kata al-zulmah, kegelapan itu artinya an-nukson, sesuatu yang kurang. Nah, maka orang Arab itu membaca syair faman asbaha abahu famadzola. Barang siapa yang menyerupai tradisi orang tuanya, leluhurnya, famadzola, dia tidak akan berkurang. Kira-kira itu. Dari sini ada pertanyaan. Tidak berkurang.
Nah, Iya. kira-kira. Kemudian kalau di tafsir Al-Kasaf itu hampir sama ya. Al-Kasaf batil ka al-amsalu nadribu alinas wa ma yu'akiluha illa al-alimuna. Masalul ladina hamalu at-taurata summalam yahmilha kamasalil himari yahmilu asfaron. Surat Al-Jumu'ah ayat 5 itu. Nah, hampir sama, keterangannya itu hampir sama. Kemudian di ayat berikutnya summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Maka mereka apa itu? Di ibaratnya apa? Inna apa? Dia tuli terus apa ya? Bisu dan tidak bisa melihat. Jadi orang tanda-tandanya orang munafik itu apa? Dia tidak akan pernah mau menerima ibaratnya itu logika koneksi dari sebuah peristiwa. Dia nggak akan mau diberi masukan, angkuh gitu, sombong gitu. Kalau angkuh itu satu hal yang lain. Dia tidak mau menerima nalar kebenaran tadi. Iya. Jadi ketika melihat sesuatu, dia berdasarkan apa yang menurut dia itu pas. Kira-kira itu. Ini biasanya sirinya orang munafik itu biasanya orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau dia sudah mempunyai pengaruh. Biasanya itu. Nah, fahum layar jiuna. Nah, orang-orang seperti ini itu akan sangat susah kembali, Pak. Ya. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu bukan maksiat. Maksudnya susah apa? Dia susah kembali. Maksudnya kembali gitu? Ya kembali kepada hitungan sebagai orang muslim atau sebagai orang kafir. Kenapa? Karena orang munafik itu yang dia lakukan itu bukan sebuah kemaksiatan. Secara hukum fikih kan tidak ada. Berbohong itu dipotong tangannya. Yang dipotong itu kan mencuri. Ya. Nah, sehingga orang-orang yang sudah terjangkit cara berpikirnya munafik ini, itu biasanya susah. Susah apa? Fahum layar jiuna. Susah mendapatkan petunjuk gitu. Bukan hanya petunjuk ya. Kembali ke nalar yang dasar yang benar itu aja susah. Corono kembali ke on the track. Nah, kenapa? Seorang muslim gitu. Kenapa? Karena nanti hubungannya itu ya ulit-ulitan. Semisal hubungan anak sama orang tua tadi. Iya. Pasti orang tuanya kan menggunakan dalil-dalil lain. Anaknya juga akan menggunakan dalil-dalil lain. Nah, kira-kira itu dalam hal apapun, maka itu pentingnya dalam hal ini apa? Ketika membuat perumpamaan itu harus sesuai. Ya. Jadi balik ke tadi ya, ketika membuat perumpamaan harus sesuai lah. Untuk bisa sesuai, tentu kita harus melatih nalar berpikir, koneksi logikanya gitu. Logika koneksinya harus jalan. Semisal ya saya contohkan yang teman saya jualan keripik itu. Kalau tujuan dia mau beli sepeda motor, ya nabung. Kira-kira itu tuh, Pak. Enggak, saya sekarang ngirimi orang tua. Nanti kata orang tua saya, kalau saya pulang saya akan dibelikan sepeda motor. Ya enggak mungkin.
Kenapa tidak mungkin? Lah uang kamu aja dia mau untuk belanja sehari-hari. Iya. Nah, ya kan logika koneksi ini loh. Jadi kalau jenengan mau beli motor, otomatis apa? Mau tidak mau sampean harus nabung. Sampean nabung, terus orang tua sampean kasih tahu, mohon maaf Bapak, untuk bulan-bulan ini yang biasanya saya kirim 3 juta, saya kirim 1,5 juta ya. Soalnya saya nanti kalau pulang saya mau beli sepeda motor. Kira-kira ini nyaut berapa? Ya harusnya nyaut kalau dia nalarnya jalan. Masalahnya biasanya orang tuanya nanti akan menggunakan semantik-semantik yang lain. Ya, biasanya dipengaruhi oleh faktor dibuat anaknya itu merasa bersalah, berdosa, dan lain-lain. Kok gak ngirim wong tua dan lain-lain. Nah, kira-kira itu. Nah, ini kan tidak bisa dibuat sebagai dasar hukum. Maka di Quran ini sifatnya ini fahum layar jiuna. Selama dia masih menggunakan cara berpikir orang munafik ini, kalau di sini kan contohnya kan an-nur, sesuatu yang bermanfaat. Kalau dia mengingkari hal-hal yang sudah bermanfaat kepada dirinya, semisal jenengan pernah bantu saya beli apa yang sekarang wujudnya masih ada secara fisik, itu kan apa duit yang sudah kelihatan daunnya, terus kelihatan jadi daun, terus kelihatan ada apa kaos, kelihatan wujudnya. Hanya karena sampai sekarang sudah sibuk S2 dan sama sudah tidak bisa komunikasi dengan saya, tajak komunikasi seintens dulu. Saya menyebut sampean itu sudah berubah. Nah, maka saya munafik itu. Kenapa? Saya menafikan sesuatu yang sudah berjasa di saya. Itu bisa dimaknai gitu ya. Munafik itu juga menafikan sesuatu yang kita terima, yang bermanfaat. Menafikan itu bisa murid kepada guru, bisa guru kepada murid, bisa orang tua kepada anak, bisa anak kepada orang tua, pada sesama teman, sahabat. Nah, maka watarokahum fi dulumatin. Nah, dulumatin ini kan diartikan an-nukson kan menurut siapa? Imam Ar-Razi itu. An-nukson itu artinya berkurang. Oke. Jadi ini berkurang. Terus beliau membuat syair itu faman asbaha abahu famadul. Barang siapa yang mengikuti cara berpikir kebenaran yang sudah ada terdahulu itu famadulama, maka orang itu tidak akan berarti tidak berarti baik ya kalau menggunakan cara berpikir. Ibaratnya sederhananya ya ini berarti tidak berarti baik ya kalau menggunakan. Nah, itu pentingnya ya. Itu pentingnya bagaimana ketika membuat percontohan itu. Ketika awalnya kan maknanya dulu. Misal kita ketemu ini dulu maknanya karena apa? Satu karena di ISNU. Setelah di ISNU kita sama-sama agak senang dengan pola ngajinya siapa? Gus Bah. Setelah ngaji polanya Gus Bah kita senang, rekaman-rekaman ngaji beliau sering kita kasih ulang. Makna ini kalau bisa terus arahnya ke sana. Iya. Iya. Tiba-tiba geser. Maksud enggak? Saya geser kemana pun terserah. Semisal ketika saya butuh hajat apapun yang bersifat duniawi, saya ajak jenengan. Sebagai apa? Sebagai penyempurna keinginan nafsu saya tadi. Maka sampai ini kalau dalam menurut Imam Syatibi tadi apa yang saya lakukan tadi, saya tidak seperti Sayyidah Aisyah.
pertemuan kita karena ngaji, seandainya sampai entah itu ngasih privilege uang atau jaringan atau apa, maka saya gunakan 100% untuk kepentingan syiar. Atau saya mengambil bil ma'ruf ya sewajarnya. Atau yang ketiga, ini saya sudah jadikan profesi. Kalau dulu saya jualan telur, sekarang jualan orang-orang yang genre musiknya sama dengan saya. Pak Pra ini suka musiknya apa? Pop. Wah, ini konsumen saya ini. Jadi sahabat sudah menjadi apa? Barang dagangan ini. Nah, kalau saya sudah melakukan itu, maka saya sudah munafik. Intinya kan munafik itu tidak mau mengakui kemanfaatan yang sudah didapatkan dari sesuatu yang lain. Iya. Awalnya kan itu. Kira-kira itu. Ini hampir sama di tafsir Imam siapa? Syekh dari Ibnu Asyur juga hampir sama. Maka ketika surga itu diartikan simbol puncak-puncak kebahagiaan, maka kemarin kita coba mencari tuh, ketika al-jannah itu nanti kelanjutan uslubnya itu apa? Iya. Ketika an-nar itu uslubnya apa? Ketika di Al-Quran ada kalimat, ada ayat innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar. Berarti apa? Apapun simbol yang menunjukkan kesuksesan bagi dia, itu adalah makna kegelisahan dia paling dalam. Seandainya dia sudah mempunyai uang 100 triliun, di otaknya itu bukan bagaimana menikmati uang ini, terus bagaimana saya membantu orang-orang agar bisa seperti saya itu, tapi enggak. Yang dipikirkan apa? Kok nak duitku hilang piye? Nah, biasanya orang munafik itu kehilangan nalar di situ ya. Jannahnya ini. Misal kalau kayak saya di sini, kan saya dilihat dari sisi manapun, saya itu kan tidak mempunyai uang untuk bisa beli rumah hari ini di Pontianak. Tujuan saya ke Pontianak ini kan menemani istri ngajar di Pontianak. Dulu saya anggap dengan upah seperti itu, saya pikir sudah bahagia. Tapi kalau buat membeli rumah itu masih kurang dan pikiran saya rumah, maka saya munafik terhadap diri saya. Kenapa? Saya tidak bisa menikmati atau bersyukur kepada simbol yang dulu saya impi-impikan itu. Iya. Kira-kira itu. Maka jannah itu kan sebuah gambaran ditamsilkan di Quran apa di perumpamaan dalam Quran kan sesuatu tempat yang menyenangkan, menyejukkan, menenteramkan. Berarti segala sesuatu yang membuat kita tentram, maka hal itu tanda kita menuju surga. Orang munafik dia tandanya apa? Selalu gelisah. Iya. Dan kegelisahannya itu tidak bisa diselesaikan dengan akuntabilitas nalar. Terus? Misal akhirnya seandainya teman saya jualan keripik itu munafik, dia pasti akan bercerita, saya tersinggung dengan ucapan solihin. Dikira saya di sini itu tidak bekerja. Tiap hari disuruh nabung 50.000. Dikira saya tidak bisa mikir seperti itu. Kok pertanyaannya selama 2 tahun setengah
kamu ngapain saja, kok nggak ada hasilnya? Saya tersinggung dengan kalimat ini. Biasanya itu Pak, tandanya itu mengajak kita ke hal-hal emosional. Iya, iya, iya. Iya, sering lah. Pribon? Iya, sering lah. Iya, sering beberapa kali ketemu cara berkomunikasi itu. Nah, cara yang pas itu apa? Kita jangan terjebak di situ. Logika koneksinya dengan orang itu kita harus betul-betul dijaga. Saya ketemu ini atas dasar apa? Terus kewajiban saya atas pertemuan ini apa? Terus hak saya apa? Ketika saya tidak mendapatkan kemanfaatan apapun, maka di situ saya adalah sedang bersedekah. Ya. Itu harus kita tanamkan betul. Itu kita harus tanamkan betul. Kecuali kita di zaman Rasulullah, ancaman dari luar banyak. Atau kita di zaman Belanda. Nah, kita sudah merdeka. Mau apapun semua tinggal mengisinya dengan itu. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin pertanyaan sebagai penutup. Bagaimana memformat pikiran kita supaya kita tidak terjebak pada cara berpikir munafik. Fondasi dasar aja, Mas Ustadz. Sebagai masukan kita untuk kita terapkan mulai dari hal-hal yang kecil. Yang di ini loh, di hadis man lam yaskurnas lam yaskur Allah. Jadi biasakan berterima kasih. Oke. Tanda-tanda munafik itu kan dia merubah simbol. Menafikan. Merubah itu. Maka agar kita tidak mengurangi masalahum kamasalil ladzi istaqodana itu. Kita biasakan dari hal-hal sederhana saja. Kita berterima kasih. Berterima kasih kepada, semisal kita lagi makan nasi itu Pak. Kita lagi makan nasi. Oh ya, nasi yang sudah bisa saya makan di depan saya ini butuh proses yang panjang. Di sana ada petaninya, di sana ada pemerintah yang memberikan pupuk, di sana ada pabrik traktornya. Jadi mulai dinalar ke sana. Ketika hirup udara, kita mulai menalar udara yang seperti ini dari hal-hal terkecil pun kita harus terbiasa berterima kasih. Kalau kita sudah mengakui kita diberi, maka dengan mudah kita akan menerima logika koneksi. Oke, siap. Terima kasih. Biasanya kan komunikasi itu kan tidak ketemu itu kan karena itu tuh. Iya. Merasa saling berjasa sendiri. Padahal di surat ini ya, ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda itu. Sesuatu yang mungkin wujud itu sudah dianggap wujud. Semisal saya sudah bekerja dengan keras sekali. Jualan telur dari pagi, malam, kadang malam ambil di Blitar ini, dan itu saya lakukan hampir 3 tahun 5 tahun. Dilalah di situ saya tidak mendapatkan kekayaan. Maka istri saya kalau menggunakan ayat masa ulaiikal ladzina istarau dhalalata bil huda ini, dalam alam pikirnya solihin ini kan mau kaya gitu. Dilalah bin bakulan rugi terus. Nah, kira-kira itu. Terus dia mempunyai hutang yang banyak. Ketika yang saya lakukan itu bukan kemaksiatan, minimal uangnya tidak saya gunakan buat judi, uangnya tidak saya gunakan untuk hal-hal maksiat, maka saya sudah berhak mendapatkan
ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Yang artinya apa? Niat tadi. Iya. Tuhan melakukan tadi. Kira-kira itu. Makanya di beberapa Imam Syafi'i dalam usul fikih di pesantren dulu itu kan gitu. Niat itu ya 2/3 dari perbuatan. Jadi orang sudah mau bersikap dan sudah mau berbuat, seandainya tidak berhasil, tetaplah ucapkan terima kasih. Apalagi berhasil, kemanfaatannya bisa kita rasakan, maka lebih wajib lagi kita ucapkan kata terima kasih. Kira-kira itu. Oke, siap. Terima kasih Mas. Penutupnya pas untuk menjadi pedoman kita dalam berdiskusi. Sampun Pak ya. Oke, sementara begitu dulu. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas.